Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, apa kabar? Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan saya Devan Prasetyo di program Mengaji Bersama Ustadz. Alhamdulillah hari ini sudah memasuki episode ke-8, yang mana episode kali ini akan sangat menarik. Bagaimana sebagaimana kita ketahui, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di bulan ini dilahirkannya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini kita akan membahas mengaji bersama Ustadz. Alhamdulillah kami sudah mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin sahabat Surya juga sudah mengenal beliau. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Aryansyah SPD. Beliau merupakan Kepala SD Muhammadiyah 2. Dan beliau juga merupakan pimpinan ranting Muhammadiyah Kelurahan Palima di Pontianak Barat. Tulis ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tambah lawar Ustaz ya. Itu nama. Nah, jadi sahabat Surya, sebelum kita mendengarkan pengantar dari Ustadz Aryansyah, jadi kami mengingatkan jangan lupa untuk mengunjungi website SMP Muhammadiyah 1 Pontianak di www.smpm1pontianak.com. Nah, baik, sahabat Surya, mari kita dengarkan bersama-sama penyampaian dari Al-Mukarram Al-Ustadz Aryansyah. Mohon didengarkan dengan seksama. Kepada beliau Al-Mukarram dipersilakan. Fadhol Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Devan Prasetyo dan sahabat Surya yang berada dimanapun. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada hari ini kami kembali diundang oleh podcast Surya SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, sebuah podcast yang berisi materi-materi utama. Kalau bahasa YouTube tuh isinya daging semua. Ya, dari anak-anak, prestasi anak-anak maupun tokoh-tokoh dan kajian-kajian ilmiah lainnya. Dan alhamdulillah pada pagi ini ya, kita akan sedikit mengulas tentang Sirah Nabawiyah. Memang momentumnya ini luar biasa. Ini sudah masuk kurang lebih hari keberapa ini? Ke-18 atau berapa Rabiul Awal ini ya. Artinya Rabiul Awal adalah hari bulan dari 12 bulan yang di sana sejarah besar dan indah telah terekam dalam sejarah. Di antaranya adalah di tanggal 12 Rabiul Awal itu kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di 12 Rabiul Awal pula beliau meninggal dunia. Ini kisah yang diabadikan dalam kitab Rahik Al-Makhtum karangan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, begitu juga dengan sirah-sirah lainnya. Baik, tentunya kita mengetahui bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan. Maka tak heran dalam syair-syair disebut dengan Nabi Al-Mustafa, Nabi terpilih ya, Nabiul Mukhtar, Nabi yang terpilih juga. Kemudian saking terpilihnya beliau itu, terjaganya beliau dari hal-hal yang dikhawatirkan bisa mengganggu perilaku beliau di lingkungannya saat itu. Tapi sebelumnya kita mengetahui bahwa beliau ini adalah seorang anak yatim ya. Saat beliau dalam kandungan bundanya, Bunda Aminah, berusia 6 bulan kandungan, ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ya. Kemudian pada saat beliau lahir 6 tahun ke depan, Ibunda Aminah meninggal dunia. Beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib dalam sejarah 13 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh Abu Thalib, paman beliau, yang dari anak Abu Thalib ada sepupu beliau yaitu Ali dan Ja'far bin Abi Thalib. Nah, kelahiran beliau itu kelahiran istimewa. Bahkan Syekh Sayyid Ja'far bin Husain ya, seorang qadhi dari Madinah bermazhab Maliki, menulis dalam sebuah kitabnya mengatakan
فأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ sana. Pada saat setelah sekian lama Bunda Aminah mengandung, kemudian melahirkan, yatala'la sana, ya. Langit itu dipenuhi dengan cahaya. Itu keistimewaan, salah satu keistimewaannya. Yang kedua, dalam buku tersebut disampaikan bahwa kelahiran Rasul itu sudah berkhitan, sudah dikhitan, ya, sudah disunat, ya. Bahasa kita ini disunat. Kemudian beliau tidak menangis. Nah, ini keistimewaan. Dan yang lebih dahsyat lagi, kelahiran beliau itu meruntuhkan. Asbab kelahiran beliau itu berhala-berhala di sekitar Ka'bah yang pada waktu itu disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, Lata, Manna, Hubal, Uzza itu roboh dan runtuh. Dan dinasti besar dunia pada saat itu, yaitu Persia, yang menyembah apinya api abadi, negara Majusi itu padam pada hari itu. Dan kelahiran beliau itu membuat takjub masyarakat kota Mekah, apalagi keluarga atau paman-paman beliau. Di antaranya adalah yang kita kenal dengan Abu Lahab. Abu Lahab yang diabadikan Quran dalam surah Al-Lahab itu dengan kecelakaan dan nistanya nanti di hari kiamat kelak, di neraka kelak, itu bergembira dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saking gembiranya, beliau itu mengutus Suwaibah Aslamiyah untuk mengurusi, ya, adik iparnya Bunda Aminah itu. Dan pada saat Suwaibah Aslamiyah datang kepada Abu Lahab dan menyatakan bahwa Aminah melahirkan seorang putra, maka saking senangnya Abu Lahab, dia memerdekakan Suwaibah Aslamiyah. Dalam Sahih Muslim dikisahkan bahwa Abu Lahab yang memerdekakan Suwaibah Aslamiyah karena senangnya kelahiran Nabi itu, maka di Sahih Muslim dijelaskan bahwa dia di neraka itu setiap hari Senin mendapatkan satu kenikmatan, yaitu dikasih setetes air. Abu Lahab yang kafir masuk neraka, senang dengan kelahiran Rasul, itu dapat anugerah setetes air di neraka. Itu Sahih Muslim. Bagaimana pula dengan kita, ya? Bagaimana pula dengan kita yang beriman, yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasul, kalau tidak senang dengan beliau, dengan kelahiran beliau, ya, maka tak jadi apa kita. Maka momentum-momentum seperti ini sangat penting untuk kita lestarikan, untuk mengambil banyak hikmah dan manfaat dari sirah-sirah yang telah beliau selesaikan selama hidupnya, dan kita mengambil banyak pelajaran dari nampak tilas tersebut agar kita menjadi pribadi mukmin yang baik yang meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya. Oke. Ya, Masya Allah. Nah, itu sahabat surah, ya, mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ransya, bahwa singkatnya dunia merasa senang, bergembira ketika lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, begitu Ustaz, ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai umatnya sudah sepantasnya juga patut merasa senang, bahkan wajib merasa senang Ustaz, ya. Pastinya. Dan kita juga harus bersyukur bahwa kita dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Betul Ustaz, ya? Nah, jadi, gini Ustaz, sebagai umatnya nih Ustaz, ya. Tadi yang antum sampaikan bahwa kita ini harus bisa membangun momentum, bahkan bisa melestarikan spirit sirah nabawiyah, spirit sirah nabawiyah ini. Nah, bagaimana cara khususnya bagi anak-anak sekolah atau anak-anak remaja sekarang, bagaimana cara untuk melestarikan sirah? Bahkan mungkin anak-anak ini ada sebagian yang kapan lahirnya Nabi Muhammad mereka nggak tahu, taunya nabinya Nabi Muhammad aja. Kemudian kalau ditanya, ya, idola mereka, ya entah itu bukan dari kalangan Muslim lah misalnya, saya tanya siapa namanya, tahu dari siapa bapaknya, ibunya, lahirnya kapan. Nah, jadi gimana Ustaz cara melestarikan ini Ustaz? Pertama, karena kita adalah seorang guru, ya. Guru, apalagi guru Muslim, itu wajib pertama membaca dan mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu semangat itu timbul. Kemudian disampaikan kepada anak-anak. Anak-anak tak akan mungkin bisa mencintai bila tidak kenal dengan sosok. Ya. Jadi kita sampaikanlah beliau, keutamaan beliau, keistimewaan beliau, kegembiraan itu akan muncul. Bahkan Nabi Muhammad belum lahir pun ada nabi yang sudah bergembira. Isa alaihissalam.
Jadi dalam surah As-Saff itu Nabi Isa menyatakan akan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Nah, atau Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum hadir, belum lahir. Nabi Isa itu sudah bergembira dan menyatakan kabar gembira kepada kaumnya. Nah, itu kita wajib sampaikan bahwa kepada anak-anak kita supaya mereka punya hub atau mahabbah kepada Rasul. Dan setelah itu kita akan ajarkan mereka, apabila mereka mulai senang dengan satu sosok kan, mereka akan mencari-cari nih apa sih pribadi yang ada dan karakter yang ada pada sosok tersebut. Nah kan, kayak kita lah ya, kalau kita suka dengan pemain bola ya, misalnya Lionel Messi lah ya, sekarang ke PSG itu nomor punggung 30 itu, kita kan tahu mulai mencari-cari, oh dia dulu ini ada masalah dari tubuhnya, kemudian pindah ke dari Argentina pindah ke Barcelona, disekolahkan di Lamasian segala macam, kan mulai cinta nih. Siapa yang cinta Song Gukong akan belajar dengan siapa itu Song Gukong, Cut Pat Kai, mempelajari siapa itu Cut Pat Kai. Begitu juga dengan Rasul, kalau kita tanamkan cinta itu, mereka akan mencari dan mencintai sosok tersebut dan banyak mencari. Dan alhamdulillah dalam pencarian itu akan menumbuhkan semangat untuk mengambil hikmah tentunya. Misalnya, bagaimana sih pribadi Rasulullah itu? Oh, Nabi itu murah senyum, tidak berwajah masam. Nabi berwajah masam sekalipun, satu kali saja Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Nabi bermuka masam sekali saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini sering-sering bermuka masam. Merenggut ya. Jadi oh gitu ya, Nabi suka bermuka masam. Ternyata Nabi suka bermuka manis, tidak bermuka masam. Anak akan baca, oh ternyata bermuka manis itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya berupa harta, mereka senang, cinta sosok. Oh, Nabi itu ramah. Kalau dalam hubungan rumah tangga, Nabi itu sangat santun dan sayang kepada istri dan anak-anaknya ya, tak pernah memukul, tak pernah marah, tak pernah bermuka masam, tak pernah menjelekkan makanan istri, kurang manis ke asin ke, tak pernah. Itulah Rasul kan. Itu perlu dipelajari dan dibaca oleh anak-anak kita agar nantinya mereka dewasa bisa mengajarkan kepada putra-putra dan generasi berikutnya, insyaallah seperti itu ya. Nah jadi gitu ya, sahabat Surya. Jadi luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustaz Rensa, bahwa Nabi Muhammad ini paket komplit lah bahasanya ya. Paket komplit. Nah, jadi bukan hanya untuk umatnya saja, jadi beliau sama keluarganya, bahkan sama bersama sahabatnya, beliau menunjukkan bahwa beliau patut diberikan julukan sebagai uswatun hasanah, luar biasa ya. Ya, baik sahabat Surya, demikianlah penyampaian dari Al-Mukarram Al-Ustadz Aryansyah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat dan ilmu yang disampaikan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon undur diri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Aryansyah yang sudah berkenan hadir di podcast pada pagi hari ini. Kemudian kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sahabat Surya yang sudah setia mendukung kanal YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Amin. Dan bagi sahabat Surya yang belum bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan Facebook SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Baik, akhirnya saya Devan Prasetyo dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.